Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel menggunakan metode find all, dan kita juga berikan where ya agar bisa memfilter data sesuai yang kita inginkan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode find by PK dan find one. Nah, untuk find by PK ini adalah dia akan mencari berdasarkan primary key ya. Nah, adapun find one nanti kita bisa menggunakan where, tapi di sini where-nya itu harus datanya itu yang bersifat unik ya. Kalau kita lihat di database kita di sini yang bersifat unik itu hanya ada dua ya, yaitu ID sama email ya. ID unik dan juga dia adalah sebuah primary key ya. Adapun email, nah ini unik ya, jadi di dalam tabel ini tidak boleh ada yang sama. Oke, mungkin kita bisa lihat nih di application kita ya. Nah, di sini kita lihat untuk ID dia itu adalah primary key ya di sini. Kemudian untuk email dia adalah true. Oke, maka kita bisa mencari data berdasarkan ID dengan metode tadi find by PK. Jadi PK ini adalah kepanjangan dari primary key ya. Jadi dia kita bisa menggunakan ID ini untuk mencari data yang kita cari seperti itu. Nah, adapun kalau kita ingin mendapatkan data unik dengan email, nah kita bisa menggunakan find one ya, seperti itu. Ini untuk mencari data di database ya dengan dengan menggunakan where, tapi yang dikirim itu harus bersifat unik ya, karena find by PK dan find one data yang didapatkan itu adalah sebuah objek ya, bukan sebuah array. Nah, tapi kalau misalkan find all, data yang didapatkan itu adalah sebuah array ya. Ini contoh lihat, dia adalah array ya. Jadi artinya kalau array kan berarti data yang didapatkan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau seterusnya. Adapun dengan find by PK nanti dia adalah objek ya, maka datanya itu hanya ada satu. Dan find one juga objek ya, maka datanya itu ada satu. Oke, mungkin kita coba praktekkan aja. Di sini kita akan buat lagi satu request baru. Saya akan kasih nama dia get detail by ID seperti ini ya. Oke, di sini saya akan copy saja. Oke, saya hapus di sini. Nah, di sini dia akan mengirimkan ID ya, user ID seperti ini ya. Oke, ini adalah ID-nya. Di sini selesai. Kita coba balik ke routing ke codingan kita. Nah, di sini kita bisa modifikasi untuk user root-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan user root baru. Di sini adalah /ID. Nah, di sini nanti indeksnya kita buat ya untuk kontrolnya. Mungkin kalian bingung ya, di sini adalah /2 ID ya, mana usernya, sementara di sini harus ada user. Nah, kalau kalian ingat di pembahasan sebelumnya, kalian bisa buka indeks di root ini. Nah, di sini untuk use root ini kan kita use di dalam indeks root ya, sini. Dan di sini kita lihat ada /user. Oke, jadi artinya di line 38 ini berarti adalah /user, lanjutannya adalah slash ini yang di user root ini. Kan di sini adalah user root ya, berarti /user/ ya. Kalau yang dinamis /user /2 ID, jadi /usernya adalah di sini seperti itu. Nah, di sini adalah /2 ID, artinya nanti ID-nya itu bersifat dinamis seperti itu ya. Nah, di sini kita buat dulu user root-nya untuk controllernya. Oke, di sini saya akan buat function baru, function detail by ID seperti ini. Dan sini ada request send. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba tangkap dulu ya nilai dari ID yang dikirimkan oleh klien. Dan di sini ada nilai 43. Kita coba tangkap dengan cons, lalu kita bisa collect ID sama dengan request params titik ID. Nah, ini dengan keyword
request, karena dari request titik params, nah titik ID. Nah ID ini dari mana? ID nya sesuai dengan nama di sini ya. Jadi kalau nama di sini adalah IDS misalkan, nah maka di sini juga harus IDS seperti itu ya. Oke, kita coba respon dulu. Present ID ya. Kita coba lihat udah benar atau belum ya. Oke, di sini ada masalah. Kita coba lihat ke codingan kita. Oke, ini di sini ternyata kita belum menggunakan ya. Nah, di sini kita ekspor dulu data by ID, dan di sini kita import yang sudah ada ya, data by ID. Nah, di sini juga kita berarti gunakan data by ID. Seperti ini harusnya sekarang berjalan. Oke, 43. Kalau saya ganti menjadi 434, 434 seperti itu. Ini udah benar. Nah, sekarang kita buat untuk itu ya, untuk query ya. Oke, di sini saya berikan buat dulu package. Jadi kalau berhasil ya, kalau error saya akan lakukan control page. Saya akan console aja ya, console log error. Nah, di sini saya akan buat query ya, const user sama dengan await. Nah, di sini user modelnya. Nah, di sini kita gunakan find by pk. Buat sini find by pk. Nah, ini find by pk ini khusus untuk primary key ya. Jadi di sini ID seperti ini. Nah, sini kita coba return respon JSON status sukses message data sudah ditemukan, kemudian datanya adalah user. Ini ya, kita coba. Oke, ini kita coba dengan user yang ada ya. Kita lihat di tabel. Nah, di sini kita gunakan user yang ada ya, yaitu di sini 42. Kita coba. Nah, lihat ya, udah berhasil. Nah, di sini lihat data yang di return itu adalah objek ya, adalah sebuah objek. Akan di sini 43. Oke, seperti ini ya, udah berhasil. Nah, misalkan kita akan coba data yang nggak ada ya, seperti ini. Nah, di sini statusnya masih sukses ya, padahal datanya nggak ada. Makanya kita harus buat logic ya untuk menghandle ini. Nah, di sini kita tinggal buat logic seperti ini. Jika user adalah null ya, maka kita akan return sebuah JSON ya. Oke, apa yang kita return? Ya, kita akan kasih status. Oke, misalkan di sini statusnya adalah file, kemudian message-nya sini adalah user tidak ditemukan ya. Jadi ketika ketemu, nah kita akan return JSON dengan pesan user tidak ditemukan seperti ini ya. Jadi di sini kan user tahu ya bahwa datanya ada. Oke, seperti ini. Nah, ini file user tidak ditemukan seperti itu. Nah, kemudian bahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai method find one ya. Selain find by pk, kalau ini kan dia menggunakan primary key ya untuk parameternya. Nah, di sini bebas ya, kalau find itu bebas, tapi datanya itu harus bersifat unik ya di database ya. Kalau kita lihat di database kita ya, yang unik itu hanya ID dan email. Nah, di sini kita akan coba menggunakan email ya, seperti itu. Nah, kita akan buat dulu untuk requestnya. Di sini saya rename, Oke, saya salah nih. Oke, saya akan duplikat. Nah, di sini
saya akan rename by email ini ya. Kemudian di sininya kita tambahan email slash. Nah, kita akan copy salah satu email yang ada di sini. Kali ini ya, kita copy, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Sekarang masih belum bisa. Nah, kita akan buat dulu untuk routing ya. Di sini kita copy aja. Oke, sini email slash email ya. Ini. Nah, sini kita tinggal buat kontrolnya untuk menggantikan data by ID ya di routing ini. Jadi kita akan ke user controller dan kita akan buat dulu untuk kontrolnya. Oke, saya akan copy aja yang di sini karena hampir sama. Copy seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita ganti dengan email ya. Dan kita ekspor dulu detail email. Dan di sini kita import dulu ke email. Dan di sini kita tempatkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti kita ganti ya menjadi email. Seperti ini juga emailnya. Oke, ini dan di sini kita tinggal ganti untuk metodenya karena kita akan melakukan file 1. Nah, ini kita hapus jadi file 1 seperti ini. Nah, file 1 ini harus ada where-nya ya. Di where. Nah, yang dibantu di sini misalkan email ya. Email adalah email ya. Jadi kita akan mencari data berdasarkan emailnya kayak gitu. Oke, seperti ini sudah. Kita coba tes. Oke ya, di sini kita ketemu dengan email Viviane ya, kayak gitu. Kemudian kita tes lagi ya. Nah, di sini kita tes lagi dengan email yang berbeda. Misalkan ini copy ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini berarti sudah benar ya. Dimana kalau emailnya nggak ada ya. Nah, data tidak ditemukan seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa ya kasih atribut. Misalkan kita ingin menampilkan hanya ID, nama sama email ya. Ini sama seperti sebelumnya di user controller ini. Nah, di sini kita tinggal kasih atribut ya. Jadi ada atribut. Oke, dimana kan atribut ini array isinya ya. Yang pertama ID, kemudian email ya. Yang ketiga adalah name ya. Jangan lupa kasih koma di ujung ini dan kita coba send. Nah, jadi cuma ada ID, email sama nama. Mungkin segitu aja di video kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.